Halo guys, welcome back to my channel. Oke guys, pada kesempatan kali ini aku akan mereact kembali tentang Ferdian Paleka. Kemarin di video pertama, beberapa waktu yang lalu aku juga sempat mereact Paleka ini. Waktu kemarin jelas anak ini melakukan perbuatan yang tidak pantas dilakukan, kurang layak lah, tidak sopan atau perbuatan hina, yaitu memberikan sembako berupa sampah dan juga batu-batuan kepada para waria dan juga anak-anak di jalan. Entah motivasinya apa, kita juga kurang tahu, tapi pada kali ini Ferdian Paleka itu alhamdulillah sudah ditangkap oleh pihak polisi dan sudah meminta maaf kepada khalayak umum. Nah, permintaan maaf inilah nanti yang akan menjadi sesuatu yang akan kita kulik lagi, kita bahas apakah memang dari permintaan maaf itu memang dari hati atau memang karena terpaksa, udah banyak kecaman, udah banyak tuntutan, udah banyak hinaan, udah banyak laporan dari masyarakat yang menuntut dia untuk meminta maaf. Apa dasarnya? Nah, nanti kita akan bahas bersama-sama. Oke guys, oke, pada kesempatan kali ini pula nanti aku akan ada narasumber orang yang sangat suka sekali mengomentari seseorang. Nanti kita lihat ya reaksinya seperti apa. Mungkin ini adalah nanti menjadi sesuatu yang baru buat kalian semuanya, karena aku kemarin juga sempat berkolaborasi sama teman saya, tapi bahasnya tentang kuliah. Tapi kali ini kita bahas tentang mengomentari seseorang. Oke guys, oleh karena itu langsung saja aku hadirkan dia, orang yang akan menemaniku membahas mengenai Ferdian Paleka ini lebih lanjut. Oke guys, ini dia. Dia gemblong ya. Memang dia orangnya sedikit kurang waras, jadi ya dimaklumin ya guys. Sarjana pendidikan. Oke guys, selamat malam Mas. Perkenalkan diri terlebih dahulu, siapa nama Anda? My name is Sun Gokong And then? dan aku cowok paling ganteng sedunia. Ya itu guys, ketidakwarasan itu berawal dari dia itu merasa dirinya ganteng, ya kan? Nah, dengan kegantengan itu dia itu menggunakan itu sebagai sarana kalau dia itu paling keren kayak gitulah. Padahal nggak sama sekali kan. Lu keren timbang gue tapi. Gaji Nama Prista Adi Nugroho. Panggil- Umur 26 tahun. Tapi nggak ada yang nanya umur kamu itu. Lah katanya kan. Oh iya, perkenalan namanya saja cukup. Profesinya apa? Profesinya artis Korea. Oh iya, artis Korea guys. Kalian harus percaya guys, rupa-rupa dia memang rupa Korea. Korea Jowo banget. Oke guys, nah pastinya si Prista Adi Nugroho ini juga sudah mengikuti berita banget ya perkembangannya Ferdian Paleka itu sejak awal kasus viralnya seperti apa sampai detik ini dia sedang dalam proses hukum seperti apa. Anda tahu sekali ya tentang Ferdian Paleka. Ya, siapa yang nggak tahu, Bro? Sangat viral banget. Memang Ferdian Paleka itu siapa sih menurut kamu? YouTuber Iya, yang nggak YouTuber punya ini. yang nggak punya ini karena melakukan proses sesuatu yang tidak pantas dilakukan, memberikan bantuan berupa sampah dan juga batu-batuan kepada anak dan waria. Mungkin di benak kamu, apakah perbuatan itu pantas dilakukan jikalau memang kan nggak apa-apa yang dikasihkan itu kan waria. Menurut Anda bagaimana? Secara keilmuan itu sebenarnya nggak baik, Bro. Walaupun ilmu saya sebenarnya sosiologi nggak memandang baik buruk ya, Bro, dari perilaku, tapi kalau dalam sosiologi sendiri kan itu kegiatan menyimpang ya, walaupun waria itu juga menyimpang, tapi kegiatannya itu kan juga menyimpang, Bro. Nah, jadi istilahnya yang kita komentari adalah sesuatu perbuatan itu yang dilakukan, memberikan sampah kepada orang itu sangat tidak menghargai sekali ya. Mungkin itu sangat Tidak pantas. tidak pantas. Bukan bahas tentang profesinya, tentang statusnya apa, tentang kalau kita bahas ya memang waria itu sama kayak kita, sama-sama manusia yang memang mereka bekerja memang butuh untuk makan. Nah, dengan kebutuhan yang makan itu kan kebutuhan setiap orang itu berbeda-beda ya kan Mas ya. Mungkin si Ferdian ini memang hartanya sudah berlimpah ruah, jadi sisa-sisa lah. Jadi dia nggak perlu kerja kayak waria pun nggak masalah. Tapi waria ini uang 10.000, 20.000 untuk saat ini bahkan itu kan sangat penting sekali. Lalu kok mereka dikasih sampah itu menurut kamu memang sesuatu yang tidak pantas ya? Bukan karena memang statusnya yang dikasih itu waria bukan, tapi memang perbuatannya itu yang tidak baik untuk dilakukan, tidak baik untuk dicontoh bagi kalian semuanya. Nah, ini ada satu artikel tentang Ferdian Paleka.
Nah ini dari republika.co.id, Ferdian Paleka sempat kabur ke Palembang. Nah menurut Anda bagaimana guys? Orang ini memang sudah sadar bahwa dia itu melakukan perbuatan yang salah, ya nggak mengasihi seseorang kayak gitu, pasti itu perbuatan yang salah dan dia itu sadar dan dia tahu kalau dia sedang diburu oleh polisi maka dia itu kabur ke Palembang. Menurut Anda bagaimana sikap dia? Apakah dia itu memang tidak kooperatif? Apakah si Ferdian ini tidak gentle, langsung berhadapan dengan polisi atau bagaimana? Menurut Anda bagaimana? Menurut saya orang tersebut nggak punya otak bro. Kok bisa Lah. begitu? Lah mbiyen katane ning apa ning story kita muni wis ini. Sendi? Sik muni apa? Nek followerku 30. Kalau followersku sudah mencapai 80.000, aku akan minta Menyerahkan maaf. diri. Enggak, aku akan minta maaf terlebih dahulu. Habis itu Oh. baru menyerahkan diri ke polisi. Dan nyatane mah kabur ya. Nah, tapi pada kenyataannya kabur karena memang followersnya di Instagram nggak nyampe 16, nggak sampai 80.000 itu aku lihat kemarin 16 ribuan lah. Kalau nggak turun apa nggak nambah lo ya. Pokoknya yang terakhir kemarin aku nontonnya segitu. Tapi memang di subscribernya itu memang meningkat tajam bro. Aku tuh terakhir lihat itu 70-an ribu. Tapi sekarang itu sudah 117 ribu guys. Menurut Anda bagaimana? Orang-orang di luar sana itu memang mencibir, memang mencaci, menghujat ketidakpantasan perbuatan ini. Tapi malah justru mereka mengikuti apa perkembangan berita dari Ferdian Paleka ini. Menurut Anda bagaimana? Memperkaya Mas Ferdian sebenarnya. Nah, Malah mendukung dia untuk melakukan tindakan-tindakan kayak gitu. Mungkin lebih baik tuh kita nonton saja tapi nggak perlu apa sih berkomentar. ya? Ya, nggak perlu subscribe. Nggak perlu subscribe. Oke, nonton tapi nggak perlu di subscribe. Kalau di subscribe itu sama saja kita mendukung gerakan dia gitu loh. Nah, yuk itu ya guys. Itu menjadi peringatan bagi kita, warning bahwasanya ketika kita memang itu tidak setuju kontra dengan perbuatan orang di YouTube karena memang apapun tuh bisa dilakukan sekarang tuh bebas kita mengekspresikan apapun dan itu memang ujung-ujungnya untuk kita mencari uang. Tapi kan kita tahu bahwa dari YouTube itu memang kita memperoleh banyak uang. Semakin banyak subscriber otomatis akan semakin banyak pundi-pundi rupiah yang dihasilkan. Dengan kita menonton terus perkembangannya di YouTube, kita malah kepo jadi penasaran. Itu malah sesuatu yang sebenarnya juga bagi kita nggak berdampak baik ya guys, tapi malah justru berdampak buruk karena memang secara tidak langsung mendukung perbuatan-perbuatan yang memang tidak etis. Semua kontennya itu hampir tidak etis untuk ditiru oleh masyarakat. Apalagi yang nonton itu kan nggak hanya orang-orang dewasa ya guys, nggak hanya orang-orang remaja yang memang sudah tahu lah kalau ini baik, kalau ini buruk. Jadi untuk tingkat resiko meniru atau tidak itu masih minim. Tapi kalau untuk anak-anak yang menonton lah, kita kan tahu kan sekarang kita nggak bisa ngontrol dan itu yang nonton rata-rata anak-anak. Itu bagaimana? Itu pasti akan sangat mempengaruhi psikis, sangat mempengaruhi apa ya, cara bersikap, cara berpikir. Malah jangan-jangan malah bisa langsung nyontoh apa yang dilakukan Ferdian. Itu kan yang ditakutkan sebenarnya. Oke. Jadi tadi kembali ke awal bahwa si Ferdian itu memang apa ya, sangat tidak kooperatif ya. Awalnya apa istilahnya itu dia tidak bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan. Ya enggak sih? Dia itu melakukan perbuatan yang konyol demi konten. Dia itu rela untuk apa ya? Menyerahkan harga dirinya, menyerahkan segala hidupnya untuk memperoleh banyak penghasilan dari YouTube dengan dia mempertaruhkan sampai ke penjara. Oke. Lanjut guys, ini ada artikel lagi. Nih, ledekan Ferdian Paleka dapat balasan saat tertangkap. Kamu sebentar lagi bebas. Tapi bohong. Menurut Anda bagaimana? Ini orang yang langsung bicara sama si Ferdian ini adalah polisi. Menurut Anda bagaimana? Menurut saya itu karma is real bro. Oh, karma is real. This is the real of statement by Bristol. Iya kan, karma is real, jadi dibalas langsung. Terus, and then apa yang bisa kamu kupas dari pernyataan-pernyataan ini? Apa pernyataan apa? Kan pernyataannya kamu sebentar lagi bebas, tapi bohong. Ini kan memang dari awal memang si Ferdian ini sudah sadar bahwa dia melakukan kesalahan. Dia dihujat oleh banyak orang, dia dituntut untuk segera minta maaf ke publik. Nah, dia lakukan lewat akun Instagramnya, ya kan? Tapi yang dilakukan itu
dia tidak minta maaf secara beneran tapi bohong. Nah, demikianlah yang dilakukan oleh polisi ketika anak ini sudah tertangkap. Tapi anak ini ketika tertangkap dan polisi bilang kamu sebentar lagi bebas tapi bohong. Nangis. Nangis, dia nggak ada reaksi selain dia bisanya cuma nangis. Kesombongannya ndang hilang. Nah, itu guys. Jadi kita tuh terkadang lupa bahwa ketika kita melakukan sesuatu itu ada resiko yang kadang kita nggak terpikirkan sebelumnya. Mungkin anak ini memang tujuan dari awal memang pengen viral, pengen dapat subscriber atau followers yang banyak, tapi tidak memikirkan bahwa perbuatannya bisa jadi bumerang, dia bisa masuk bui dan pada akhirnya jika dia sudah masuk bui beneran. Itu ya guys. Jadi gini bro, jadi manusia itu jika pengen disebut manusia harus bisa memanusiakan manusia. Jika kamu nggak bisa Itu prinsip pendidikan, Mas. Iya. Memanusiakan manusia, ya. Jika Terus kamu nggak guys. bisa memanusiakan manusia, ya jangan harap kamu dimanusiakan. Nah, itulah guys. Makanya kalau dia mau bebas cepat ya, tapi iya. Ya, kayak intinya ketika kita memperlakukan orang, ya manusiakanlah manusia. Ya memanglah kita setiap manusia tuh memang punya sisi positif, punya negatif dan kita nggak bisa menyamaratakan antara positif dan negatif. Kita masing-masing itu sangat berbeda dan kita itu hidup dalam saling berasumsi, saling berpersepsi yang belum tentu persepsi kita itu benar di mata orang. Sama halnya orang di mata kita, seperti itu. Dari perbuatan mungkin dianggap nggak apa-apa lah cuma waria aja kok nggak masalah, dia itu jelas perbuatannya gini. Jangan dinilai dari warianya guys, karena memang kita sekali lagi sama-sama manusia, kita harus memanusiakan manusia itu guys. Lanjut ke artikel selanjutnya. Nih ada video Ferdian Paleka bilang lebaran di penjara jadi kenyataan. Sebelumnya Anda pernah nonton belum yang video ini? Belum. Lah kok Anda sampai nggak nonton itu bagaimana? Padahal ini viral banget loh ya. Jadi saya tuh kalau hal kayak gitu ya cukup tahu aja bro. Jadi kalau ketika saya mengikuti hal-hal yang awkward ya. Awkward, ya. Negatif banget, itu saya cukup tahu. Jadi kalau saya mendalami, ntar saya ikut-ikutan negatif, malah jadi nggak baik untuk otak saya. Walaupun saya udah nggak baik. Tuh catatan ya guys, dia memang sudah tidak baik. Ojo kok malah iso nyontoh Ferdian langsung loh. Saiki naik. Katanya dia pengen viral sampai lari ke muter lapangan sempakan. Oh, aku dititeni itu nek subscribe di 2000 lah sempakan lubang gesian titik. Bukan 2000. Enggak guys, itu memang kemarin aku sempat bersumpah kalau memang viewersku, subscribersku itu mencapai jutaan, aku rela untuk telanjang lari muterin lapangan. Iki nek dinggo. Ya biar kan bentuk telanjangnya berbeda. Enggak telanjang kan enggak langsung makbah gitu kan, enggak bisa saja kan cuma telanjang dada kan enggak masalah. Gimana sih lo, dia itu mikirnya terlalu jeru, jadi ya gitulah otaknya ngeres ya, membuat dia itu makin gila. Oke guys, lebaran di penjara jadi kenyataan. Jadi ketika dia itu habis pulang dari ngasih sembako yang berupa sampah tadi, dia itu di jalan, dia itu hampir nabrak motor. Nah dia itu secara tidak sengaja bilang, oh kalau sampai kita nabrak motor itu nanti yang disalahin ujung-ujungnya adalah yang bawa mobil, dan kalau yang bawa mobil itu dia nanti dia bisa masuk penjara. Nah kata-kata dia itu jadilah kenyataan bahwa sekarang perbuatan dia itu dituntut, dilaporin dan diproses hukum. Tahu kan, udah sebentar lagi masuk bui. Mungkin anu bro, apa bocahnya duwe kekuatan super. Oh kok bisa? Bisa ngeramal. Iya, bisa ngeramal. Itu bukan ngeramal bro, itu kan semacam ya spontanitas saja. Ya apa yang kamu katakan di awal tadi kan benar, karma. Omongan itu. Ya, everything is praise. Jadi ketika kalian berkata itu berhati-hati guys. Berkatalah yang baik. Kalau tidak bisa berkata yang baik, lebih baik diam. Oke? Lanjut ke artikel selanjutnya. Enggak ya, aku tuh orangnya baik-baik aja. Aku tuh kalau ngomong jelek, kalau ngomongnya kebablasan tuh aku anak ketularan dia. Iyalah. Oh, kamu nggak mau ngaku kalau kamu yang nularin aku. Baik-baik sopo. Oke, yuk lihat guys. Lihat, yuk di depan muka. Siapa yang baik guys? Ya kan guys? Dari aura itu udah kelihatan guys. Oh, ya kan? Dia mau melet-melet mau dilatih pipiku. Lanjut ya. Video apaan ini kan? Nah sekarang yang terakhir, ditahan polisi, Ferdian Paleka menyesal dan minta maaf. Menurut Anda bagaimana guys? Ini nangis ya?
Nangis tuh. Iya, menurut Anda bagaimana? Delok ning ngono Indonesia. Iya, menurut Anda bagaimana ini? Yo bocah cemen. Bocah cemen. Yo jenenge nek bocah iki modele sombong rek nek kecekel nangis. Kakek ngono di menungsone wong Indonesia ya. Berarti nek kowe mbiyen tau dadi bocah ya mbiyen tau nangis ketika bedane, ono kasus beda. sesuatu. Oh, Beda. lah piye nek kowe Nek bedane? aku ngono kuwi ra nangis. Lah. Saya edan. Nek dia malah sambering-bering, Bisa gusel-gusel. malah jempalian, mah nglesot-nglesot ning dalan. Nah, ini ya guys, jadi ketika sudah ditahan sama polisi, kemudian si Ferdinand itu jumpa pers dengan wartawan. Jumpa pers? Iya, jumpa pers dengan wartawan. Dia mau diwawancari dan minta maaf secara langsung lewat wawancaranya dengan wartawan. Dia minta maaf langsung dan permintaan maaf itulah dia itu juga bisa menangis. Akhirnya ternyata ya guys, cowok itu juga bisa menangis guys. Senakal-nakalnya cowok. Kurang. Anda cowok bukan? Pertanyaannya itu harusnya ke Anda itu. Oh, loh, kan aku walaupun aku ini orangnya kayak gini, Kayak gini apa? nggak ngerti lah mungkin, nggak ngerti lah maksudmu kayak ngono gila. Tapi iya. aku tuh jarang banget yang namanya nangis, hampir nggak pernah. Yang Ketika- yang sering ditolak cewek. Nggak, tapi aku nggak pernah nangis ya. Memang Tapi kalau ditolak cewek. ya nggak apa-apa, itu memang realita kok. Kalau realita kenapa harus dipungkit? Ya nggak apa-apa. Kenapa kita harus? Ferdian. Oh Ferdian, kamu tadi ngomong kayak aku gara-gara aku bangsat. Oh. Astagfirullah. Ya, ini Gitu. Rasa. iya. Bro, saya balik lagi neng Ferdian. Menurutmu bagaimana? Dia permintaan maafannya itu menurutmu ikhlas nggak? Ikhlas nggak ikhlas? Ngene lho, pertanyaanku. Banyak kasus kayak gitu. Mm-mm. Mereka sombong-sombong di depan, tapi terus mewek di belakang. And then? Wih, wih. Oke, balik lagi ke Ferdian ya. Menurut Anda tadi bagaimana? Permintaan maafnya Ferdian di pers itu menurutmu ikhlas nggak? Kita kesampingan ikhlas nggak ikhlasnya. Jadi soalnya udah terlalu banyak kasus kayak gini. Iya. Dan ujung-ujungnya ya kayak gini gitu. Awalnya juga kayak gitu. Akhirnya kayak gini. Kayak gini gimana sih? Coba Ya. jelasin secara struktur sejak awal gimana prosesnya sampai tengah Awalnya awal. kasusnya tuh akhir. mirip. Jadi kayak sombong-sombong kayak dulu. Terus padahal udah banyak kasus, kok ya nggak ngaca dengan kasus-kasus yang Kok nggak sebelumnya. belajar dari kasus-kasus sebelumnya? Mereka kayak nggak takut ditangkep lah atau nggak ingin minta maaf lah kayak gitu. Tapi memang kasus-kasus sebelumnya emang nggak ada ditangkap polisi. Mungkin kalau pas Ada ditangkap, ya, si bonek ngerti lah. oh kalau itu memang iya. Kayak yo ngono-ngono kuwi maksudnya. Tapi kan tidak separah ini. Yo parah nggak parah itu Itu asumsi lagi ya ujung-ujungnya. Itu karena memang tidak ada payung hukumnya. Secara hukum memang belum dituliskan bahwa nanti kalau ada orang yang berbuat demikian nanti hukumnya apa. Itu memang belum ada. Jadi nggak bisa dijerat. Jadi ya mungkin pikiran dia ya bebas-bebas saja dong dia melakukan. Toh ya nggak akan bakal dia masuk bui. Itu kayaknya mungkin nggak. tetepnya anu deh. Nek neng hukumnya apa? Kenakalan remaja. Oh Katanya iya. masuk ya deh itu. Oh ini jelas sangat masuk ya. Ini Itu kenakalan remaja banget ya. Itu. Penyimpangan itu. Penyimpangan sosial itu. ya kalau kita bilang itu kenakalan remaja memang jelas karena selain ini pun konten-konten dia kalau kamu nonton kontennya dia itu apa aja kamu pasti tahu kalau dia itu memang nakal. Emang apa? Bener? Nah, sekarang udah banyak dihapus video-videonya. Contohnya tak tahu apa? Ra ngerti ya. Kemarin tuh aku sempat nonton yang dia itu ada games sama si siapa ya namanya aku cewek. lupa Oh, sama cewek. pang-panguan. Ya betul. Tak cerita kayak gitu. Nah itu kamu kan suka toh kalau yang kayak gitu. Suka sekali. Karena dia tuh kalau hubungannya dengan kayak gini tuh dia suka banget. War kena sebel ya. Ya intinya kayak ngono berarti kan nakal. Bahkan ada juga minuman kerasnya. Jelas kan nakal. Anda pernah minum minuman keras nggak? Pernah es batu. Es batu kalau belum cair, kalau lo makan Iya. itu keras ya. Tapi kalau udah cair nggak keras ya. Lebih kerasan hatinya. Ya kira ngomong gue aku. Dusian. Aku kok malah jadi kena sih. Ih, kok jadi cijai. Lanjut. Lanjut. Jadi kalau kita ngomongin ikhlas nggak ikhlasnya, tadi itu kita masuk lagi ke
Tapi apakah orang itu pernah belajar dari kasus-kasus sebelumnya? Karena sudah banyak tuh kasus-kasus di luaran sana yang serupa yang mungkin sudah masuk bui, tapi kok orang ini nggak belajar. Harusnya kan sudah tahu kan nanti ujung-ujungnya kalau pahit-pahite lah, pahit-pahite kok masuk bui, masuk penjara. Kuwi apa Ferdian ini umurnya berapa? Aku nggak ngerti umurnya dia berapa, tapi kalau dilihat itu dia kayaknya umurnya 20-an. Wis lulus saka Dia itu mukanya mirip kamu loh. ya kuwi itu apa doneke mirip kuwi tapi karo kanca kuwi. Tapi kalau putih lebih bagus. Asem. Iya sih. Oh, kancaku ya amu nih. Ndek, udah kowe mirip anu, Pak mirip Ferdian ya. Coba kes lihat kes dia mirip enggak? Aku ngene iki. Iya, Chan aku mirip Ferdian, tapi bohong. Kalau aku mirip siapa? Kowe mirip Aku mirip Mbak Imo enggak? astagfirullah mesake banget. Tapi enggak, aku enggak mirip Mbak Imo kata orang, tapi aku tuh justru miripnya Verl Bramasta. Dan ngono langsung ngono, gambarnya Verl. Ini anu apa ono apa nganune Vero nge-like. Udah lanjutan aja yuk. Tadi ngomongin ikhlas nggak ikhlas ya, tadi udah aku sampaikan. Kalau memang ujungnya seperti ini ya, kalau kita lihat dari pernyataan minta maaf sebelum-sebelumnya sih tampaknya nggak ikhlas ya. Kalau kita lihat permintaan maafnya di IG sebelum-sebelumnya itu loh, dia kan sudah minta maaf. Orang tuanya pun juga sudah mewakili meminta maaf. Tapi ujung-ujungnya tapi bohong. Tapi mesake, Bro. tapi Tapi memang, yo kalau bisa kita tetap apa doakan yang moga jadi baik lah. iya, Jadi iya baik. betul. Mudah-mudahan ini kan menjadikan dia apa ya? Pelajaran yang berharga biar nanti suatu saat ketika dia udah menghirup udara bebas di luar, dia Mesake. menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi. Kalau mau viral nggak masalah, subscribermu udah banyak. Mudah-mudahan aku doakan guys, mudah-mudahan rezekimu Ferdian jauh lebih besar. Habis ini ya, habis ini. Dengan cara yang Dengan cara yang bagus pastinya. Kalau yang konten lucu-lucuan seperti kemarin tuh aku suka. Aku apa ya? ya kemarin sama game sama Oh. yang itu yang Kowe seneng dia juga padahal. ora ya. Enggak, itu memang lucu asalkan konten kita itu enggak melanggar hak asasi manusia. Jangan sampai melanggar norma di masyarakat karena itu sangat berat, guys. Nanti Ngomong-ngomong apa? Melanggar hak asasi manusia. Heeh. Rupamu wis melanggar hak asasi. Kok bisa? What? Apakah iya? Muka aku udah kayak Presiden Jokowi. Mesake banget Pak Jokowi. Loh, aku mirip kan ya? Mungkin nanti ya. Mungkin nanti. Pak Jokowi kira ngondak. Oh, ini kok viral kok. Ya emang dia nggak mondek. Kan orang kan Pak Jokowi mental. Halo Pak Jokowi itu enggak, aku tuh ngefans sama Pak Jokowi. Dia itu idola aku, Pak Jokowi. I Tapi love kowe you. nyoblos Pak You're my Prabowo. idol. Ngawur enggak deh, enggak. Kowe iki malah ngomong iki. Sekuler politik. No. Udah kita kembali ke laptop. Menurut Anda kepribadian si Ferdinand ini gimana, guys? Belum dewasa. Belum dewasa. Emang Anda sudah dewasa? Kalau Anda mengomentari orang dewasa, Anda sendiri sudah dewasa belum? Kalau saya kan dewasa itu kan artinya nggak umur ya bro ya, tapi bagaimana dia bisa menempatkan dirinya di suatu kondisi tertentu. Nek pas guyon ya guyon, nek pas serius ya serius, itu namanya dewasa. Berarti intinya dia itu tahu suasana, tahu kondisi lah. Ya, seperti itu. Terus yang pastinya bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang salah, mana yang benar. Ya enggak? Itu ciri-ciri orang dewasa dan pastinya juga kalau bisa jauh lebih bijak lah. Kayak aku. Aku menurutmu bijak enggak? Orang Kok enggak kenapa? Kok malah jadi aku lagi sih ujung-ujungnya? Nah kenapa sih aku juga tanya aku tentang ke kamu? ya kan ini Tolol. kan kontennya rakut di Ferdian ini. Bebas. Apa yang Anda ingin sampaikan ke Ferdian? Buat gandeng aku kurang ngerti umurnya arep nyeluk kayak adik ya rawangun. Ya mas aja. Buat Mas itu Mas. sapaan umum. Mas Ferdian, asli ndi Pak? Bandung. Oh Bandung, ngomong Sunda. Iya. Untuk Mas Ferdian, semoga setelah kasus ini menjadi lebih baik. Tenang baik, aku ora bakal muni tapi bohong. Ya itulah, intinya ini jauh lebih baik, sadar. Padahal dia apa kayak
apa sih makanya loh puasa-puasa yang Oh iya. menerangkan hadis Ah, loh. Pinter loh dia tuh sebenarnya. iya betul. Aku Entah juga itu setuju. memang beneran dia tahu atau baru tahu itu karena untuk kontennya dia ataupun itu. Itu bukan konten, Ya guys. maksudnya neng Oh, Instagram lah. oh Entah itu iya. di setting apa enggak walaupun. Heeh. Tapi kan dia tetap mau belajar apa hadisnya kuwi itu kan bagus. Iya betul. Aku lihat juga dia kayaknya otaknya juga cerdas, pinter lah. Termasuk juga dia itu ini juga masuk ranah pinter loh. Dia itu bisa viral. Dia tahu bahwa apa yang dia lakukan itu akan viral. Berarti kan dia pinter. Aku aja sampai sekarang itu masih cari-cari guys, gimana aku bisa viral. Itu Tapi bohong. oh nggak bisa. Aku akui lah dia itu pinter curi perhatian masyarakat, pinter cari sesuatu yang memang tidak masyarakat lakukan. Itu Cuma kan akan jadi viral, cuma kurang tepat. Ya dia tuh sebenarnya tahu kalau itu tuh nggak tepat guys, tapi memang dia lakukan. Yang berarti dia nggak ada ininya. Enggak, yang dia tidak tahu bahwa dia itu akan bermuara ke penjara itu yang dia tidak sampai pikir, tidak habis pikir itu dia ke situnya. Tapi kalau memang dia rencananya seperti ini, terus banyak media menyorot, dia akan viral. Dia sebenarnya sadar dan dia tuh tahu sejak awal. Itu memang tujuan dia, tapi kalau pada akhirnya jadi seperti ini tuh di luar dari ekspektasi dia, di luar dari rencana dia. Kalau tadi kan pesan dari temanku untuk Ferdian, sekarang dari aku sendiri, mudah-mudahan si Ferdian ini nanti setelah menghirup udara bebas, setelah dia itu kembali beraktivitas seperti biasanya, dia itu bisa berkarya yang jauh lebih baik lagi dibandingkan konten-konten sebelumnya, bisa lebih menghibur, bisa lebih tahu membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang bisa disampaikan ke masyarakat atau tidak, mana yang patut dilakukan atau tidak, itu nanti mudah-mudahan dia ada perubahan yang jauh lebih baik dibandingkan ini. Nah ini jadikan sebuah pelajaran yang berharga untuk kamu. Mudah-mudahan ini memang nanti akan memberikan dampak yang luar biasa untuk dirimu. Dan aku doakan mudah-mudahan juga rezekimu setelah ini jauh lebih baik lagi, makin banyak, makin melimpah. Mungkin kalau sekarang masih banyak orang yang menghujat, tapi ketahuilah mungkin dari banyak orang yang menghujat itu mendatangkan banyak rezeki untuk kamu. Dan nanti ketika kamu itu menjadi public figure dan orang-orang itu sudah menyoroti kamu sebagai trend centernya, ketika kamu berubah itu pasti banyak orang yang simpati kamu, banyak orang yang suka sama kamu. Nah itu harapannya nanti ke depan mudah-mudahan pastinya jauh lebih baik lagi. Oke? Oke guys, itu tadi sedikit yang bisa kami sampaikan, yang bisa kami bahas, kami kulik tentang si Ferdian ini. Terima kasih ya kepada rekan saya yang paling ganteng katanya sedunia, yang sudah mau collab denganku, yang sudah mau jadi narasumbernya dengan baik. Padahal nggak jelas dia tuh ngomong apa. Oke, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman saya. Oke, mudah-mudahan nanti saya juga mendapatkan banyak teman lagi yang bisa aku jadikan sebagai narasumber. Ketika kalian suka dengan konten guys, langsung saja kalian komen di down below ya guys. Mohon maaf, jangan sampai kalian itu mengomentari yang buruk-buruk ya guys. Maaf ya guys, oke. Mungkin kalau ada sesuatu yang saya sampaikan ini kurang berkenan, kurang baik, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya untuk Ferdinand dan untuk teman-teman, untuk rekan-rekan semua yang menonton video ini. Sekian dari saya guys, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video-video aku ya guys. Oke, sampai jumpa di video-videoku selanjutnya. Terima kasih, bye-bye.